Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 16 Juni. Akibat lonjakan harga minyak dunia dan kebijakan belanja pemerintah baru, perekonomian Indonesia selaku ekonomi terbesar di Asia Tenggara kini menghadapi tekanan berat dari dalam dan luar negeri. Meskipun nilai tukar rupiah mulai stabil, para pakar memperingatkan jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan secara menyeluruh, gelombang penarikan modal asing dikhawatirkan dapat menyeret Indonesia ke jurang krisis ekonomi. Program MBG kini menjadi parasit fiskal Nusantara. Seiring lonjakan harga minyak global, warga Indonesia mengecam pemerintah yang terus menyuntikkan dana penyokong perekonomian di tengah melesunya kondisi moneter serta arah kebijakan ambigu yang membuat investor asing hengkang. Menghadapi kritik pedas, Kementerian Keuangan segera mengadakan jumpa pers untuk meyakinkan pasar. Perekonomian kita hingga Mei tetap menunjukkan ketahanan yang solid, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, dan kebijakan fiskal yang responsif. Jadi fiskalnya tidak amburadul, fiskalnya betul-betul terjaga. Pemerintah menggembar-gemborkan pemulihan pasar, namun kondisi rakyat berbeda jauh dari kenyataan. Warung makanan di Jakarta kini berjuang untuk tetap bertahan di tengah ganasnya inflasi. Penurunan omset iya, soalnya kan harga naik ya, harga barang-barang naik. Terus kita jual kan harganya sama ya, yang kayak kemarin nggak bisa naikin. Kalau dinaikin kan bingung, ya pembeli ya kerasa banget ya. Pakar menyatakan apabila sistem intervensi pasar dari pemerintah dan bank sentral tidak berubah, hal ini hanya akan mengatasi gejala namun tak mampu menyelesaikan akar permasalahan secara total. Dari sisi Bank Indonesia sudah mengotorkan 10 miliar USD dan menaikkan suku bunga, Bank Kemenkyu sudah mengotorkan 2 triliun per hari, itu tidak akan mengefek apapun ketika tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tata kelola fiskal. Ekspansi agresif program kesejahteraan sosial oleh pemerintah telah merusak kepercayaan investor. Jika pemerintah tidak segera mengatasi permasalahan fiskal dan memulihkan kepercayaan pasar, badai ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia tak akan kunjung reda dalam waktu dekat. Musim hujan dalam 2 minggu terakhir berhasil menambah pasokan air waduk di Taiwan hingga 620 juta kubik. Namun, cuaca ekstrim ini memicu kerugian di sektor perikanan di Kabupaten Yunlin. Akibat hujan lebat dan pasang laut, tanggul tambak jebol hingga menyebabkan ikan bandeng hanyut massal. Selain itu, luapan air tawar ke tambak menurunkan kadar garam yang dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan kerang kepah. Eskavator bergegas menutup celah di tanggul dengan plat baja agar air selokan tidak mengalir ke dalam tambak ikan. Hujan berkelanjutan dan kondisi air pasang mengakibatkan tanggul tambak ikan bobol, membuat selokan area budidaya tambak ikan desa Taisi di Yunlin kewalahan dan mendatangkan kerugian yang tak ternilai bagi peternak bandeng. Hujan menyebabkan air yang diserap alga di Desa Mutan, Kabupaten Pingtung melebihi kapasitas hingga kantungnya tak mampu menahan tekanan dan hancur berkeping-keping. Selain itu, padi di Pingtung juga rebah dan bertunas. Tanaman talas juga rusak akibat hujan lebat. Kerusakan tanaman dilaporkan di sejumlah area. Tingkat kerugian material berdasarkan kalkulasi melampaui 16,8 juta dolar, mencapai separuh dari total kerugian agrikultur di seluruh Taiwan. 摘笋有食用玉米、龙须菜、西瓜、洋香瓜、香瓜、芋头等作物，共计23项，受损面积204.77公顷。 Hujan deras berhari-hari menyebabkan longsor di Jalan Industri Desa Denai, Kabupaten Nantau kemarin. Lumpur dan bebatuan yang jatuh membuat jalanan tertimbun dan terputus dalam sekejap. Front awan bertahap menjauh dari perairan utara mulai hari ini. Administrasi Cuaca Pusat menyatakan musim hujan pelam akan segera berakhir dan akan segera disusul oleh musim panas dan musim taifun. Minuman yang tidak habis diminum jangan dibuang sembarangan ke selokan. Seorang warganet di Kirong baru-baru ini membagikan pengalaman pahitnya di media sosial. Karena membuang sisa kopi ke selokan pinggir jalan, tindakannya direkam dan dilaporkan. Akibatnya, ia menerima surat denda dari Departemen Perlindungan Lingkungan sebesar $3.600 Taiwan.
Masyarakat modern saat ini hampir selalu membawa segelas minuman di tangan. Namun jika tidak habis, jangan buang sembarangan. Seorang pria di Kirong menerima surat denda sebesar 3.600 dolar Taiwan setelah tindakan membuang sisa kopi ke selokan direkam warga dan dilaporkan kepada pihak berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Limbah, tindakan yang mencemari lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, meludah, membuang puntung rokok dan air sisa siri atau pinang dapat dikenakan denda mulai 1.200 hingga 6.000 dolar Taiwan. Departemen Perlindungan Lingkungan mengingatkan fungsi utama selokan adalah sebagai sistem drainase, bukan tempat pembuangan limbah. Masyarakat diimbau untuk membawa pulang sisa minuman atau dibuang sesuai fasilitas yang disediakan toko. Jangan hanya demi kemudahan sesaat, justru harus membayar denda yang cukup besar. Menjelang libur panjang Festival Pecun atau juga dikenal sebagai Festival Perahu Naga, Administrasi Bea Cukai Taiwan mengingatkan Taiwan baru saja menyandang kembali status bebas dari 3 penyakit utama babi di Asia. Oleh karena itu, pelancong dilarang keras membawa masuk bakcang atau produk olahan daging babi dan pelanggar bisa dikenakan denda hingga 1 juta dolar Taiwan atau ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. Menjelang Festival Pecun, petugas bea cukai di bandara telah bersiaga mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, terutama bagi yang mencoba menyelundupkan bakcang berisi daging. Guna mencegah penyebaran penyakit seperti asfivirus, Administrasi Bea Cukai telah memperketat pemeriksaan di bandara, terutama pada bagasi, paket internasional, dan barang kiriman ekspres. 端午节将至，然后我们目前来自中国以及韩国疫区的猪肉制品，查获的频率，比较偏高。我们以中国大陆为例，那目前查获比较多的就是火腿肠，还有携带内含猪肉馅饼的糕饼类制品。 Sebanyak 542 penumpang membawa produk daging babi dari kawasan epidemi asfivirus pada tahun ini. 144 diantaranya merupakan WNA. Bagi yang membawa produk daging babi dari kawasan epidemi asfivirus akan didenda 200.000 dolar untuk pelanggaran pertama, 1 juta dolar untuk pelanggaran berikutnya dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Administrasi Patroli Pantai Cabang Kinmen, Matsu, dan Penghu juga melancarkan operasi penertiban per tanggal 13. Pada hari pertama berhasil mencegat ratusan kilogram kacang tanah dan bihun siput dari Tiongkok yang belum melewati pengujian. Kecelakaan udara fatal terjadi di Pangkalan Udara Edwards di California, Amerika Serikat pada tanggal 15. Sebuah pesawat pengebom B-52 Stratofortress jatuh dan terbakar tak lama setelah lepas landas. Militer AS mengonfirmasi bahwa seluruh 8 awak di dalam pesawat tewas. Pihak berwenang telah memblokade lokasi kejadian dan sedang menyelidiki penyebab insiden. Sebuah pesawat pengebom B-52 Stratofortress milik Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh di gurun dekat Pangkalan Udara Edwards, California tak lama setelah lepas landas pada tanggal 15. Seluruh 8 awak pesawat tewas, termasuk personel militer aktif, pegawai pemerintah, dan kontraktor sipil. Pihak militer menyatakan pesawat tersebut sedang menjalankan misi pengujian saat kecelakaan terjadi. B-35 merupakan salah satu pesawat pengebom strategis paling senior yang menjadi andalan utama armada tempur AS dan mampu membawa senjata konvensional maupun senjata nuklir. Karena badan pesawat hampir hangus terbakar total, pihak militer telah membentuk komite keselamatan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.